kita kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu habis ceramah langsung doa dulu ya. Iya kan ada plus nanti ceramah dan doanya. kunnaru bi rabaibu wa husnul awatimi wa yustasqal qamamu biwadil karim wa Ya, ini ke kok kesini aja Ustaz. Oh, dari calon Ustaz nih ngapain? Kamu dong. Buat di sini sama Tete dekat Tete. Ganti orang tua Teh. Orang tua kita sama Tete. Set, ini set. Terima kasih kepada Saudara Najel dan Rido yang telah memimpin pembacaan Yasin dan Tahlil. Semoga apa yang telah kita baca mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara berikutnya itu penceramah dan penutup doa disampaikan oleh Ustaz Nasrullah Ali. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu ila jami'il insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil Mukarram yang sama-sama kita hormati, akhina fillah, Ketua Ketupai Bapak Muhammad Ridwan, Bapak Ahmad Ridwan, kita doakan mudah-mudahan Ketua Ketupai dan jajaran kepengurusannya mudah-mudahan senantiasa disehatkan badannya, diberkahi hidup dan kehidupannya, dan mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam menjalani amanah yang sudah dititipkan olehnya. Amin. Yang sama-sama saya hormati ibu-ibu dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mencucurkan nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam teriring nikmat sehat wal afiat, sehingga
Dengan nikmat-nikmat tersebutlah sama-sama kita bisa hadir dalam acara rutinitas Ketupai setiap bulannya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita, berkumpulnya kita ini mudah-mudahan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat berserta salam semoga tercurah limpahkan hariban junjungan kita Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dapat berkumpul melalui organisasi Ketupai ini. Dan alhamdulillah saya merasa bersyukur Ketupai sudah berjalan 3 tahun, hampir 3 tahun, masih selalu istiqomah untuk senantiasa bermanfaat buat orang banyak. Alhamdulillah, akhina fillah, Umat Ridwan ini menjalankan perintah Rasulullah SAW bahwasanya khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang banyak. Alhamdulillah sudah hampir berjalan 3 tahun, kita semua masing-masing merasakan kemanfaatannya. Kita doakan semua buat orang-orang yang telah membantu, para dermawan semua, mudah-mudahan senantiasa bisa istiqomah di dalam menjalani program ataupun yang sudah diajukan oleh Ketupai di sini. Kalau berbicara istiqomah, saya teringat dengan sahabat Rasulullah SAW. Dulu ada sahabat Rasulullah yang selalu istiqomah. Beliau tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Satu ketika Rasulullah SAW hendak melaksanakan sholat subuh, beliau tidak mendapati sahabatnya yang selalu istiqomah. Sahabat beliau namanya Sya'ban. Sya'ban radhiyallahu an tidak hadir pada sholat subuh pada saat itu. Karena saking istiqomahnya, Rasulullah SAW sampai bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, di mana Sya'ban? Kenapa dia belum hadir? Di antara para sahabat ini nggak ada yang jawab, karena nggak tahu kemana Sya'ban. Padahal dia selalu senantiasa berada di belakang Rasulullah, sholat berjamaah bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Akhirnya Rasulullah menunggu sesaat agar si Sya'ban ini kedapatan sholat berjamaah bersama beliau. Namun setelah ditunggu lama oleh Rasulullah, beliau nggak hadir. Akhirnya Rasulullah langsung melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, Rasulullah kembali bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, ada yang tahu apa kabar Sya'ban? Kenapa dia nggak hadir? Saking khawatirnya Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kemudian sahabat nggak ada yang tahu. Terus ditanya lagi sama Rasulullah, wahai sahabatku, adakah yang tahu di mana rumah Sya'ban? Ada satu orang yang nunjuk, saya tahu ya Rasulullah, di rumah Sya'ban. Antarkan saya ke sana. Akhirnya Rasulullah bersama para sahabatnya datang ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari Masjid Nabawi ke rumah Sya'ban itu 3 jam perjalanan. Rasulullah SAW baru sampai ke rumah Sya'ban. Sampai di rumah Sya'ban, Rasulullah mengetuk pintu rumah Sya'ban. Assalamualaikum. Akhirnya dijawab oleh orang yang di dalam. Waalaikumsalam. Keluarlah seorang wanita. Beliau adalah istrinya Sya'ban. Ditanya sama Rasulullah, wahai Ummi, wahai ibu, saya pengen tahu kenapa Sya'ban tidak hadir melaksanakan sholat berjamaah bersamaku, padahal dia paling rajin, belum pernah ketinggalan sholat berjamaah bersamaku. Kemudian seorang ibu itu menangis, ya Rasul, Sya'ban sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tadi pagi. Jadi satu hal yang menyebabkan
istiqomahnya terputus adalah ruhnya terpisah daripada jasadnya. Terus kata istri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bingung kenapa Sya'ban ketika sakaratul maut dia berteriak 3 kali sambil mengucapkan kata-kata. Kata Rasulullah, apa teriakannya dan apa kata-kata Sya'ban ketika sakaratul maut? Yang pertama, kata istri Sya'ban, dia berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Teriakan kedua dia berteriak, aduh, kenapa tidak yang baru? Dan teriakan yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? Ini ya Rasulullah yang saya dan keluarga ini bingung, kenapa Sya'ban ketika sakaratul maut dia berteriak seperti itu. Rasulullah terdiam sejenak. Akhirnya turunlah wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Dibilangin Rasulullah malaikat Jibril. Setelah dibilangin malaikat Jibril, kemudian Rasulullah berkata kepada istri Sya'ban, wahai Ummi, wahai istri Sya'ban, tadi teriakan Sya'ban yang pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Ketika sakaratul maut itu Sya'ban, semua kebaikan-kebaikan Sya'ban di dunia yang pernah dilakukannya itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Sya'ban dari rumahnya menuju Masjid Nabawi itu 3 jam perjalanan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat ganda. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang begitu indah. Teriak Sya'ban, aduh, kenapa enggak lebih jauh? Kenapa rumah saya enggak lebih jauh lagi dari Masjid Nabawi? Andai saja rumah saya lebih jauh, mungkin ganjaran akan saya dapat lebih gede lagi. Itu teriakan yang pertama. Kemudian teriakan yang kedua, aduh, kenapa tidak yang baru? Satu ketika musim dingin, Sya'ban hendak berangkat ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Beliau memakai jaket 2 rangkap. Yang baru dipakai di dalam, yang lama dipakai di luar, agar tidak terkena debu yang baru tersebut. Jalanlah Sya'ban menuju Masjid Nabawi. Di tengah-tengah perjalanan Sya'ban melihat seseorang yang hendak mati kedinginan. Dia menggigil hampir mati karena suhu di Arab Saudi itu bisa di bawah daripada 5 derajat. Dulu waktu alhamdulillah waktu saya kesempatan ke sana itu di bawah 10 derajat. Begitu dinginnya. Ini di bawah 5 derajat. Beliau sahabat Sya'ban itu memakai 2 rangkap baju. Kemudian dipakaikanlah baju yang luar oleh Sya'ban kepada orang yang hampir mati kedinginan. Nah, di situ ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran yang teramat indah oleh Allah Subhanahu wa taala, surga yang begitu indah yang didapatkan oleh Sya'ban gara-gara dia memakaikan baju bututnya kepada orang yang hampir mati kedinginan. Teriak dia ketika sakaratul maut, aduh, kenapa enggak yang baru yang saya kasih? Andai saja saya kasih yang baru, mungkin pahalanya akan lebih indah lagi. Teriakan ketiga, apa teriakan ketiga tadi? Aduh, kenapa enggak semuanya? Satu saat pagi-pagi hari, kalau di kita paling ngopi mengeteh ya. Kalau di sana nyusu. Sya'ban itu hendak minum susu dan sepotong roti. Ketika Sya'ban minum susu dan sepotong roti, datanglah seorang pengemis meminta belas kasih kepada Sya'ban bahwasanya dia belum makan. Akhirnya Sya'ban masuk ke dalam, kemudian diambil gelas, dibagi sama rata susu yang Sya'ban hendak minum dan dibagi sama rata roti yang hendak Sya'ban makan. Di situ juga Sya'ban teriak. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran pahala yang begitu teramat indah ketika sakaratul maut disebabkan sedekahnya Sya'ban dengan
setengah susu dan sepotong roti, itu surga yang teramat indah diberikan oleh Sya'ban. Teriak Sya'ban, aduh, kenapa tidak semuanya? Andai saja saya berikan susu itu segelas semuanya, andai saja roti itu saya berikan semua kepada pengemisnya, maka akan terlihat lebih indah lagi dan lebih banyak lagi ganjaran yang Sya'ban berikan. Subhanallah. Ini istiqomahnya Sya'ban ketika dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup di muka bumi ini. Beliau dimanfaatkan untuk ibadah, beliau dimanfaatkan untuk bersedekah. Mudah-mudahan ketupai dan kepengurusannya di sini semua amaliyahnya dihitung ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti ditampakkan balasan-balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para donatur semua, mudah-mudahan juga ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran-ganjaran pahala yang sudah diberikan disebabkan membantu kita semua yang kurang mampu ini. Ibu, anak-anakku sekalian dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di bulan Zulhijjah. Ya. Di bulan Zulhijjah ini ada dua peristiwa agung, yaitu pelaksanaan ibadah haji atau yang sering kita sebut dengan hari raya Idul Adha atau hari Lebaran Haji. Dan yang kedua adalah peristiwa ibadah kurban. Yang kita bahas di sini, kalau haji itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam yang mampu, apabila diberikan kecukupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu untuk melaksanakan ibadah haji, kerjakan ibadah haji. Oleh karenanya di dalam rukun Islam yang kelima itu adalah pergi haji jika mampu, ya. Pergi haji jika mampu. Tapi ada satu peristiwa yang sangat bersejarah buat umat Islam, yaitu pengorbanannya Ibrahim kepada Ismail, putra tercintanya. Karena Ibrahim lama enggak dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas ketika dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunlah wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Ini wahyu yang teramat sangat membuat merinding Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Anak kesayangannya disuruh sembelih, tapi karena ketaatannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bertanya kepada anaknya. Dialog Nabi Ibrahim dan Ismail ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 102. Inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Saya bermimpi wahai anakku, semalam saya bermimpi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Apa jawab Ismail? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Mudah-mudahan saya dikasih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh jawaban anak-anak yang soleh. Ya. Kalau kita umpama dikasih mimpi oleh Allah suruh menyembelih anak kita, kita masih mikir dua kali. Anak suruh sembelih, anak kesayangan, anak tercinta suruh sembelih. Tapi Nabi Ibrahim nggak berpikir ke situ, karena mimpinya Nabi Ibrahim itu adalah wahyu. Kalau mimpi kita masih diganggu oleh setan-setan, karena kita masih makhluk yang masih banyak dosanya. Ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya,
sampai di satu tempat. Ini melalui berbagai macam godaan-godaan, Bu. Setan menggoda melalui Ibrahim, setan menggoda melalui ibunya, setan menggoda melalui Ismail. Tapi karena keteguhannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, karena keteguhannya Siti Hajar, karena keteguhannya Ismail alaihissalatu wassalam, dan patuhnya, taatnya kepada Allah, maka sampailah Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Sampai satu tempat diletakkan Nabi Ismail alaihissalam di sebuah batu yang teramat besar. Sebelum disembelih, Nabi Ismail minta sama ayahnya, wahai ayahanda, sebelum engkau sembelih saya ada permintaan. Yang pertama, tolong ketika nanti sebelum saya disembelih, tolong ikat tangan saya, ikat kaki saya, wahai ayahanda, agar saya tidak bergerak dan menyusahkan engkau untuk menyembelih saya. Kemudian yang kedua, saya minta, wahai ayahanda, hadapkan muka saya di tanah, jangan engkau telentangkan. Karena kalau kau telentangkan, nanti ketika engkau hendak menyembelih saya, engkau melihat saya, wahai ayahanda, engkau enggak jadi melaksanakan perintah Allah, engkau akan kasihan dengan saya. Maka hadapkan muka saya ke tanah. Kemudian ketiga, permintaan Nabi Ismail, ayahanda, asah pisau lebih tajam lagi, karena syakaratul maut itu teramat dahsyat sakitnya. Dan permintaan yang selanjutnya, buka baju saya ayahanda, agar jangan sampai baju saya ini kena darah. Kalau baju saya ini kena darah, nanti akan membekas kesedihan-kesedihan buat ibunda saya. Dan tolong yang terakhir, jangan kasih anak-anak sebaya saya main ke rumah dulu, nanti pasti akan membuat ibunda menangis, ibunda sedih. Itu permintaan Ismail sebelum disembelih. Kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengiyakan permintaan Ismail, sampailah saatnya Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Diletakkan pisau oleh Nabi Ibrahim ke leher Nabi Ismail, ditekan kuat-kuat oleh Nabi Ibrahim, tidak tergores sedikit pun luka yang ada di Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ganti pengorbanannya Ibrahim alaihissalatu wassalam tersebut, ganti anaknya itu dengan kambing kibas. Biar Nabi Ibrahim itu memotong kambing kibas dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya malaikat Jibril membawa kibas dari surga, kemudian digantikan Ismail, karena Allah sudah redho dengan pengorbanan, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu menyembelih anaknya. Allah sudah redho, akhirnya Allah ganti dengan kibas. Dari sinilah Allah subhanahu, malaikat Jibril alaihissalam terkagum-kagum dengan manusia. Langsung malaikat Jibril ini sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim menjawab, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ismail kemudian menjawab, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh besar pengorbanan manusia, ketaatan manusia yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Sehingga dari situ Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tayna kal kautsar, sungguh telah aku berikan nikmat yang banyak kepada kalian semua, maka fasalli li rabbika, salatlah buat Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah untuk mendekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk mengorbankan anak kita seperti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Ismail. Tapi yang Allah perintahkan kepada kita, Allah memerintahkan kepada kita untuk berkorban binatang ternak bagi mereka-mereka yang mampu untuk menyembelih kurban. Kadang kita disuruh oleh Allah untuk mengorbankan waktu kita aja buat sholat 5 waktu, kita masih lek-lekan, masih malas-malasan. Kadang udah azan, ntar dulu. Itu suruh mengorbankan waktu aja oleh Allah. Kita kadang-kadang masih malas-malasan. Disuruh mengorbankan makan dan minum saja kita untuk berpuasa, kadang-kadang masih banyak umat Islam yang nggak berpuasa. Itu masih disuruh korban makan dan minum saja sedikit waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak, disuruh korban oleh Allah 2,5% dari harta yang dia dapatkan saja, masih berat mengeluarkan harta tersebut. Ini manusia. Apalagi Allah memerintahkan kita manusia untuk menyembelih anak kita, itu enggak bakalan mungkin kita mampu. Makanya Allah semua memerintahkan kepada kita untuk berkorban binatang ternak bagi kita yang mampu. Kita ini bersyukur, Bu, adik-adikku sekalian, kita ini bersyukur pada Allah. Allah enggak meminta apa-apa dari sekian umur yang Allah sudah berikan kepada kita. Allah enggak minta apa-apa sama kita. Ketika kita diciptakan oleh Allah, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi kita cuma suruh beribadah. Kita dikasih napas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa hembusan napas sehari semalam selama 24 jam? Coba kalau kita kemarin tengok 2 tahun yang lalu, ya, yang masa-masa pandemi, oksigen itu 1 tabung berapa juta? Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, itu berapa juta oksigen? Taruh 1 juta. Itu dalam 1 hari 1 malam berapa oksigen harus kita butuhkan? Kalau kita itu pun banyak, nah. Susah kita menghitung-hitungnya. Maka kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung nikmatku, nggak bakalan kehitung. Dari napas aja ini udah nggak bakalan kehitung jumlah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Coba Allah kasih ujian, kita sesek napas, berapa juta kita ke rumah sakit. Itu baru napas doang. Belum dari gerakan tangan kita, nggak bisa bergerak aja kita udah ke dokter, tukang urut, baru pegel doang ke tukang urut, itu udah berapa ratus ribu kita keluarkan. Kaki kita, alhamdulillah kita masih bisa berjalan, kita masih bisa, tangan kita masih bisa digerakkan, mata kita masih melihat, kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan masalah. Ini dulu Pak RW Ustaz Nasrullah. Sini Pak RW. Sini lah. Lanjut sedikit ya. Itu berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Mulut kita berpisah bicara ini, mata kita masih bisa melihat. Ini semua nikmat yang harus kita syukuri. Kita harus pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita masih dikasih bisa melihat. Kita manfaatkan untuk senantiasa selalu membaca ayat suci Al-Quran. Karena ayat suci Al-Quran itu nanti Al-Quran ini nanti adalah teman kita nanti ketika di yaumil kiamah, ketika di alam kubur, itu Quran yang akan menemani kita. Di kuburan itu semua nggak ada yang mau nemenin, keluarganya, yang istrinya meninggal, suaminya nggak mau nemenin di kuburan, anaknya juga nggak mau nemenin di kuburan.
tapi yang nemenin adalah amal-amal kita. Al-Quran nanti yang akan nemenin kita, Bu. Ketika syakaratul maut juga nanti Al-Quran yang akan berperan. Al-Quran akan mendampingi kita nanti di samping kita. Ketika malaikat Israel itu hendak mencabut nyawa kita, malaikat Israel nanya, wahai kisanak, siapa engkau? Itu nanti Al-Quran akan berubah wujudnya menjadi orang yang begitu teramat ganteng. Semuanya nggak ada yang lihat, kita tuh yang lagi sakaratul maut akan lihat. Itu wujudnya Al-Quran akan berubah seperti itu. Dia akan membimbing kita dalam sakaratul maut. Kalau kita mau membaca Al-Quran, kalau kita mau mendapat syafaat Al-Quran. Ini kalau kita di dunia nggak mau baca Quran, kapan kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran? Makanya alhamdulillah setiap malam apa? Malam Sabtu pada Isya, alhamdulillah ketupai ngadain program baca Al-Quran. Ini semuanya buat anak-anak kita, Bu. Ini semuanya kegiatan-kegiatan anak-anak kita yang dididik oleh ketupai untuk anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Karena anak-anak kita inilah nanti yang akan mendoakan kita. Dulu pernah Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika lewat kuburan, Nabi Isa karena beliau Rasul, beliau bisa melihat ahli kubur itu sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang dikubur oleh malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Nabi Isa ngebatin, ngadu kepada Allah, ya Allah, hamba-Mu ini kenapa tadi disiksa teramat begitu sangat berat. Kemudian ketika Nabi Isa itu balik pulang, itu yang orangnya tadi disiksa itu sedang makan makanan yang indah dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang makan anggur yang indah, sedang duduk dengan indahnya bersama dikelilingi para bidadari-bidadari. Ini apa ya Rasul? Ya Allah, tadi pagi engkau melihatkan saya orang ini disiksa yang teramat sangat. Kok sore saya melihat orang ini engkau jamu dengan jamuan-jamuan surga yang dikelilingi oleh bidadari-bidadari. Kata Allah, wahai Isya, anak ini, orang ini yang tadi aku siksa, ini adalah bajingan. Di dunianya ini gak pernah sholat. Di dunianya ini dia selalu berbuat maksiat, makanya aku siksa. Kemudian sore-sore, kenapa aku suguhkan dia anggur dari surga, dikelilingi bidadari-bidadari dari surga? Dia punya anak. Anaknya itu dia bawa ke pengajian, dan anaknya itu baca Bismillahirrahmanirrahim sampai Al-Fatihah sampai habis. Disebabkan dengan anaknya baca suratul Fatihah, orang tuanya mendapatkan syafaat, mendapatkan mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawdah min riyadil jannah, mendapatkan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alhamdulillah ketupai mengadakan program seperti itu. Makanya buat introspeksi pada diri kita semua. Yuk, mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, kita manfaatkan. Mata kita manfaatkan untuk belajar Al-Quran. Mumpung kita masih dikasih sehat, tidak ada kata telat. Pak Ustaz, saya belum bisa baca Quran. Gak apa-apa, belajar Iqra dulu, gak apa-apa. Belum ada kata telat. Usahakan yang sudah bisa baca Al-Quran sehari itu baca selembar. Kalau sehari selembar gak bisa, baca satu ain. Kalau satu ain gak bisa, baca dah satu ayat aja. Kalau satu ayat nggak bisa baca, kita liatin aja dah Al-Quran. Baca nggak bisa, selembar nggak bisa, satu ain nggak bisa, satu ayat juga nggak bisa, kita liatin aja Al-Quran. Kita liatin juga masih elok, pegang aja dah, bisa pegang itu dah. Nah, kemudian yang lebih dan yang jadi permasalahan, kita baca nggak mau, baca satu lembar nggak mau, baca satu ayat nggak mau. Kita lihat juga nggak mau, megang juga nggak mau. Introspeksi sama diri kita.
Kenapa Al-Quran gak mau dipegang sama kita? Kenapa Al-Quran gak mau dilihat sama kita? Begitu banyak dosa kita. Kita introspeksi diri kita. Mumpung masih dikasih umur kita, yuk kita korbankan. Ini hikmah yang diambil dari ketaatannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari perintah Allah. Ini semua kita korbankan waktu kita korbankan segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kasih nikmat kepada kita, Allah ciptakan kepada kita tidak lain dan tidak bukan adalah illa liya'budun, untuk kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kita doakan mudah-mudahan Ketua Kejepai Bapak Ahmad Ridwan beserta jajaran kepengurusannya, para donatur semua, mudah-mudahan senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani amanah-amanah yang sudah diprogramkan di Ketupai ini. Dan mudah-mudahan orang-orang tua dari anak-anakku semua mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya, diluaskan kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan juga buat kita semua mudah-mudahan senantiasa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, panjang umur dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Li hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa usila taqabbal thawaba ma qara'nahu ma talawnahu min al-Fatihah wa surah Yasin wa surah Al-Ikhlas wa mu'addatin wa qadar wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa subhanallah wa bihamdih wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan hadiyatan min nawasil wa barakatan syamila ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata ma'wahu. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum waj'al jannata ma'wahum. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wa syafa'a alaina wa ala jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Irfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at ma'al abai wa ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin irhamna warhamhum wa la tu'adzibna wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin irhamna warhamhum wa la tu'adzibna wa la tu'adzibhum. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kami tutup, saya pesan buat anak-anakku semua. Ini sekarang kalian semua disantuni oleh Ketupai di sini. Coba diingat-ingat ya. Nanti ketika kalian dewasa, kalian sudah berhasil, kalian sudah menjadi orang, jangan lupakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini pembelajaran yang baik, teruskan. Sesuatu hal yang baik ini diteruskan. Ini buat jariah, buat yang membentuk daripada Ketupai di sini. Oleh karenanya, sekali lagi pesan saya buat anak-anak sekalian yang masih mengenyam sekolah, nanti ketika kalian sudah dewasa, ketika kalian sudah kerja, ketika kalian sudah berhasil, teruskan program Ketupai seperti ini. Ini adalah termasuk ajaran Rasulullah. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat buat orang banyak. Demikian, mungkin banyak kata-kata yang salah dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustaz Nasrullah Ali yang sudah menyampaikan tausiah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Nasrullah Ali bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Susunan cara berikutnya yaitu santunan. Fatia, Najwa, Akila, sama orang tuanya juga. Ini gue udah minggir kan lu, makanya gue udah Yang membagikan santunannya Ibu Eka. ini lu atur ya nih. Iya, iya. Ayo orang tuanya juga. Sini aja ke Bang, piring aja. Udah pas. Selanjutnya Bima Siva April. Yang membagikan santunannya Ustadz Nasrullah Ali. Makanya ada baiknya kita juga beli yang di Gorilla. Oh, yang di sini. Jadi yang di meja itu kan. Foto dulu. Temenin Pit. Selanjutnya Okta Agil Zikri. Yang membagikannya Bapak RW Nasrullah. Ini kok lifestyle banget, Pit. Ini lifestyle banget. Pit, kok lifestyle banget sih, Pit? Tuh. Ayo, mana? Cepat. Ayo, Pak RW. Makan dulu. Siapa aja yang dikasih? Ini. Oh ini. Ah, nih. Aku bantu. Udah. Tolong iniin nanti dah. Selanjutnya Ibu Dedan Aldo. Yang bagi Bang Ahmad. Buat Iwan.
Iwan maju. Selanjutnya Ridho Nazil Sahrul. Yang membagikan Kak Pipit. Kok maju lagi? Selanjutnya Aini Halimah Fahma. Sama calon mantu ya?
Selamat datang lagi.